ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Ibu akan bawa doanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau sampah-sampah yang ada di bawah lantai, terus kursi-kursi kalian luruskan semuanya, dan Ibu mau juga sampah-sampah yang ada di laci tolong dikumpulkan. Taruh dulu di laci atau di tas, kumpulkan semuanya dengan jadi satu, dan selesai mata pelajaran ini kita akan buang sampah itu semua. Ayo. Oke, udah semua lurus, Ibu mau semua duduk tegak. Semua rileks, karena sebelum kita belajar, kita pasti harus mempunyai apa? Semangat untuk belajar itu sendiri. Oke. Sekretaris hadir semuanya? Oke, semua sudah hadir? Hari ini kita akan membawa materi pembelajaran yaitu membuat media sosial. Minggu lalu siapa yang masih ingat apa yang materi kita pelajari? Ya, benar. Minggu lalu kita mempelajari tentang cara membuat email. Bagaimana dan apa fungsi email dalam pemasaran. Pemasaran sebuah produk, pemasaran sebuah jasa. Hari ini kita akan berbicara tentang media sosial. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu menjelaskan pengertian media sosial, yang kedua, karakteristik media sosial, dan yang ketiga, fungsi dari media sosial, dan yang keempat, menjelaskan jenis-jenis media sosial. Sebelum Ibu lanjut pembelajarannya, siapa di sini yang tahu apa itu media sosial? Ya, benar. Media sosial adalah sebuah hal yang bisa yang dimiliki untuk orang-orang zaman sekarang ini. Seperti misalkan Facebook, Instagram, itu adalah media sosial. Apalagi anak-anak SMK sekarang ini kan, gak mungkin gak memiliki media sosial. Pengertian dari media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju, akun media sosial akan tumbuh dengan pesat. Demikian, cepatnya orang lain mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara maju tetapi di seluruh dunia karena kecepatan media sosial juga memulai tampak menggantikan peran media massa konvensional dan menyebarkan berita-berita dengan mudah. Seperti itulah. Dan karakteristik dari media sosial yang pertama ada partisipasi. Partisipasi, media sosial merupakan sebagai pendorong adanya kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau memiliki minat memakainya sampai bisa menghamburkan batas atas media sosial dan audiens. Dan yang kedua, keterbukaan. Banyak media sosial terbuka untuk umpan balik yang partisipasi melalui suatu voting, berbagi, dan juga komentar. Kadang-kadang batasan untuk mereka menggunakan isi pesan atau perlindungan password pada isi cenderung dianggap aneh. Dan yang ketiga, perbincangan. Media sosial sangat mungkin membuat adanya perbincangan ataupun pemakaian secara dua arah. Dan yang ketiga, keterhubungan. Banyak media sosial yang berkembang pesat karena mempunyai suatu kemampuan yang bisa melayani berhubungan antara pemakainya melalui suatu fasilitas tautan, website, nomor informasi dan sebagai pemakainya. Sejauh ini bisa dimengerti anak-anak? Fungsi dari media sosial itu bisa dipahami? Karakteristik dari media sosial. Jadi media sosial itu tidak sembarangan untuk dibuat-buat, bukan hanya untuk sebuah hiburan saja, tetapi media sosial mempunyai banyak manfaat dalam sebuah berbisnis, dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah hiburan. Banyak sekali manfaat dari media sosial, dan media sosial juga mempunyai karakteristik yang berbeda. Fungsi dari media sosial.
terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, untuk meluaskan interaksi sosial manusia dengan memakai internet dan teknologi web. Yang kedua, melakukan transformasi praktik komunikasi suatu arah, siaran dari suatu institusi media ke banyak audiens, ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens, many to many. Maksudnya, pada pandemi COVID-19 sekarang ini, kita semua disuruh pemerintah untuk melakukan lockdown. Dan kalian itu pasti akan bertemu dengan ibu secara daring. Seperti itulah gunanya media sosial. Kita bisa bertemu, kita bisa berkomunikasi antara dua arah dan tidak perlu secara langsung. Dan yang ketiga, sebagai dukungan dokumen transaksi pengetahuan dan juga informasi. Pada zaman sekarang ini, kita pasti akan mencari informasi dari banyak cara, dari internet, dari media-media lain, buku online, itu semua bisa kita dapatkan dari YouTube, itu banyak sekali. Kita bisa menggali informasi-informasi tentang pengetahuan luas, dan bisa kita mengerti semuanya, kita bisa pelajari dimanapun. Kita bisa pelajari di dalam kelas, kita bisa pelajari di rumah, dimanapun kita mau, kita bisa belajar itu, ya kan? Yang keempat, melakukan transformasi manusia dengan memakai isi pesan menjadi pesan itu sendiri. Kita tahu, itu pasti sangat berguna. Kita bisa melakukan sebuah pesan. Kita bisa melakukan sebuah pesan itu dengan pesan suara, kita bisa melakukan pesan file, apapun itu, kita bisa lakukan dengan mudah, dimanapun itu, ya kan? Selanjutnya, jenis-jenis dari media sosial. Dengan media sosial, penggunaannya bisa membangun percakapan, bahkan komunitas, karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat sama. Media ini juga memudahkan pengelolaan usaha organisasi masyarakat sampai lembaga pemerintah untuk terkoneksi langsung dengan publik. Kalau ditanya apa saja layanan yang termasuk media sosial, yaitu yang seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Pinterest. Yang mungkin kurang dikenal luas adalah jenis-jenis media sosial, desain penggunaan dan fungsinya. Tapi, secara praktis marketing, kita perlu mengetahui berbagai jenis platform media sosial untuk memahami fungsi dari tiap channel sebagai pertimbangan setidaknya saat kita ingin memilih saluran untuk menjelaskan antara marketing di dunia maya. Strateginya. Oke? Itu terbagi menjadi 6 jenis-jenis media sosial. Yang pertama, layanan blog. Yang kedua, layanan jejaring sosial. Yang ketiga, blog mikro. Yang keempat, berbagai media. Yang kelima, layanan forum. Yang keenam, layanan kolaborasi. Dan kesimpulan dari materi kita ini akan kita lanjut nanti. Sampai sekarang bisa mengerti ya anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oh? Ya. Benar. Gunanya media sosial itu anak-anak, Ibu jelaskan ya. Media sosial itu kita bisa memasarkan suatu produk. Misalkan kita mempunyai sebuah perusahaan, sebuah usaha. Lina menjual keripik, dia ingin memasarkan produknya kepada kita. Tapi dia tidak perlu membawa langsung keripiknya kan? Contoh-contohnya, dia nggak perlu membawa itu semua. Dia bisa menggunakan media sosialnya untuk berinteraksi dengan kita, menawarkan suatu produk. Dan seperti itulah pemasaran marketing dia. Seperti itulah kelebihannya. Kelebihan dari media sosial, dia tidak perlu mengeluarkan banyak uang, banyak biaya untuk memasarkan produk di iklan TV atau dimanapun. Dia bisa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya kepada kita. Dan kita pasti akan bisa memesan dengan gampang. Apalagi sekarang banyak lagi alat-alat transportasi atau pengantar-pengantar seperti online gitu untuk mempermudah kita untuk mengantarkannya. Jadi Lina tidak perlu susah-susah untuk mengantarkannya langsung. Dia bisa memanfaatkan teknologi lain. Seperti itulah, saling mengisi. Ada yang menjual, ada yang mengantar, ada yang menerima. Dan uang itu, kita tidak perlu harus memberikan uangnya juga kan, menitipkan uang. Kita bisa mengirimkannya melalui aplikasi-aplikasi banking. Ya kan? Begitu mudah sekarang, secara online semuanya. Di masa sekarang ini, semua orang dipermudah dengan apa? Dengan media sosial, dengan semua hal-hal internet itu. Kita dipermudah. Belajar aja kita bisa dipermudah. Kita tidak perlu les. Kita bisa belajar langsung dari aplikasi. Kita tahu sekarang ada aplikasi-aplikasi les kan? Itu kita bisa tahu. Kita bisa diajarkan dengan itu.
Mengerti anak-anak sampai sini? Oke, tugas kita hari ini akan Ibu kumpul setelah masuk selesai pembelajaran kita, selesai istirahat, nanti dikumpul ke ketua kelas ya, berikan kepada Ibu di kantor. Dan kesimpulan dari materi kita hari ini anak-anak, bahwa peran media sosial berpengaruh signifikan terhadap pemasaran hasil produk organisasi bisnis. Selain itu, dengan memanfaatkan dan spesifikasi hasil produk suatu organisasi bisnis, dapat lebih mudah diketahui dan juga mengurangi biaya promosi. Dipahami anak-anak? Oke? Mungkin sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Jika ada kekurangan Ibu, mohon maaf. Kita tutup. Selamat siang semuanya.